malam sahabat museum, museum di hatiku. Oke, hai teman-teman yang ada di rumah. Kita akan panggil teman-teman dengan Bolodoyo, yaitu Bolone Sono Budoyo. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Bimo Slamet Raharjo, SSMA. Beliau adalah dosen di FIB UGM. Dan yang kedua adalah Bapak Ancun Kuncorodewo. Beliau adalah praktisi seni di Siswo Among Bekso. Nah, hari ini Bapak-bapak kita akan ngobrol santai dan kita akan banyak diskusi mengenai tentang inovasi, perkembangan, pertunjukan rutin yang diselenggarakan oleh Museum Sono Budoyo. Seperti kita ketahui bersama, Museum Sono Budoyo ini sekarang sudah mulai melaksanakan banyak sekali inovasi yang kita saksikan bersama. Rutin ada salah satu pertunjukan di Museum Sono Budoyo, itu ada wayang topeng, ada wayang panji, ada wayang kulit. Nah, coba kalau dari Pak Acun dulu, bagaimana sih dari Siswo Among Bekso untuk mengolah atau untuk menyajikan sebuah pertunjukan di pagelaran Museum Sono Budoyo yang dari tari klasik di Siswo Among Bekso, kemudian bisa kita tampilkan dengan lebih kepada nuansa pertunjukan populer gitu. Ya. Sebelumnya kami dari Siswo Among Bekso itu mengapresiasi sekali Museum Sono Budoyo yang istilahnya kerso untuk nguri-uri kabudayan, meskipun budaya itu dikemas secara industri atau wisata gitu. Yang pertama itu kami selaku salah satu yang berpartisipasi di dalamnya itu sebetulnya tidak sulit, hanya memang perlu diskusi-diskusi yang panjang waktu itu ketika kita akan masuk ke ranah industri seni ini. Karena Siswo Among Bekso sendiri kan bergerak di tari klasik gaya Yogyakarta yang biasanya dilakukan di pendopo, di mana sembahan silo, sembahan jengkeng sebagai unsur utama dari tari klasik keratonan itu memang selalu kita pertahankan gitu. Tapi ketika kita dihadapkan pada seni wisata di Museum Sono Budoyo itu karena penonton juga terlalu dekat dan melingkar, maka ketika kita harus menggunakan sembahan seperti di pendopo, sembahan silo, sembahan jengkeng seperti di pendopo, itu juga menurut kami terlalu karena penonton terlalu dekat ya, jadi tidak pas gitu. Kemudian kami menghilangkan itu. Tapi karena ketika kita tidak menggunakan sembahan silo, sembahan jengkeng, Mas Bimo, itu biasanya kita menyebutnya sendera tari, bukan wayang wong gitu. Nah, ini problem yang kita hadapi di waktu kita akan mengisi di Museum Sono Budoyo, karena di Museum Sono Budoyo brandnya itu adalah wayang wong. Betul. Tapi ketika kita diskusi panjang, akhirnya ya sudahlah, karena memang kita harus beradaptasi dengan itu gitu loh, beradaptasi dengan seni wisata yang sekarang sedang marak di Jogja, bahkan di Indonesia gitu. Tapi ya itu tadi, kami sangat mengapresiasi sekali karena Sono Budoyo sudah bisa menggabungkan ini dua seni yang sangat bertolak belakang sebetulnya, yaitu seni tari klasik dan seni wisata atau industri. Itu yang kami mengapresiasi. Niko. Oke, baik. Gini, ketika ini menarik ya teman-teman Bolodoyo ini, bahwa ternyata dari faktor dari sisi internal di Siswo Among Bekso itu pun juga ada sebuah diskusi panjang
mengenai bagaimana tari klasik di Yogyakarta ini dengan tari klasik yang sudah sesuai pakemnya itu kemudian dibawa ke pertunjukan industri. Salah satunya yang menarik menurut saya itu adalah mengenai diskusinya itu. Nah, ini bagaimana ketika kita kita tidak bisa memungkiri kita memang harus pada akhirnya harus menyatu atau kita harus menerima seni industri ini. Tapi bagaimana dengan kita masih mempertahankan pakem yang ada? Nah, itu diskusi panjang yang terjadi itu apakah maksudnya apakah ada yang alot dan ini nggak bisa, atau memang pada akhirnya semuanya menerima dan oke, ayo mari kita laksanakan gitu. Sebetulnya kalau alot itu enggak juga, cuman kita harus bisa menjembatani karena di sanggar itu kan ada yang usianya sepuh, ada yang muda gitu. Jadi yang tengah-tengah seperti saya ini harus menjembatani keinginan beliau-beliau ini gitu. Dan yang sepuh itu kan pasti akan merasa ketika ini dihilangkan dari pakemnya itu merasa mungkin ini wis dudu tari klasik gitu ya. Ini sudah bukan tari klasik, ini wis dudu wayang uwong gitu. Sementara yang di sini kita tetap harus maju karena ketika kita tidak masuk ke situ, ya akhirnya mati Mas, Mbak gitu kan. Itu jadi makanya akhirnya kita ambil jalan tengah. Ya udah, kita tetap masuk di dalam seni industri itu meskipun itu ada sedikit yang masih keberatan, tetapi akhirnya lama-lama juga nanti akan terbiasa dengan itu gitu. Karena selama ini kita juga kalau pentas-pentas di panggung itu kan juga sering tidak menggunakan sembahan silo, sembahan jengkeng. Di manten itu juga kita sering tidak menggunakan itu karena penontonnya terlalu dekat. Jadi akhirnya terbiasa gitu. Berarti salah satu hal yang menjadikan inovasi itu apakah hanya pada sisi ini nggak ada sembahan silo, sembahan jengkeng, atau teman-teman dari siswa Among Bokso ini juga sudah meng-create inovasi lain, mungkin dari jalan cerita atau dari gerak tarinya atau seperti apa gitu, Mas Ajeng? Sebetulnya yang jelas inovasi tidak harus beratraksi gitu. Ekspektasinya kan bukan di situ, tapi inovasi di mana kita bisa tetap gondeli kaidah-kaidah tari klasik gaya Yogyakarta, tapi bisa enak ditonton penonton Gen Z atau sekarang Alpha atau apa gitu. Jadi kalau di kami itu sering kita hanya mendinamiskan per adegannya. Jadi kalau di wayang wong kan terlalu banyak itu, misalnya jejeran, misalnya ini, misalnya perang atau apa itu terlalu panjang. Jadi kita hanya meringkes itu, kemudian kita berikan sedikit sentuhan komunikatif. Meskipun sebetulnya seperti komedi atau berbicara dengan penonton melalui gerak itu tetap punya alasan, tidak hanya sekedar kita wawaton terus nyedak penonton kemudian berbicara atau berfoto-foto, bukan itu, tapi ada alasan di situ. Misalnya kalau di kami itu wonten cakil karena kita menggunakan begalan cakil. Jadi cakil itulah yang kita gunakan sebagai alat komunikasi kami kepada penonton. Niko. Jadi kita tetap menggondeli itu kaidah-kaidah tari klasik itu kita gondeli, tapi penonton juga asik untuk penonton gitu sih. Keren banget. Lanjut. Coba kalau menurut Pak Bimo sendiri, gimana nih inovasi yang sudah terlaksana ini di Museum Sono Budoyo? Sebelumnya sama mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ajon tadi ya, untuk kami mengapresiasi dan menyampaikan perhatian yang sangat luar biasa, mungkin respon yang luar biasa terhadap Museum Sono Budoyo dalam hal ini, yang dulu ketika mencari pertunjukan itu kan
mungkin ada kesulitan juga ya, ada kesulitan selain di sanggar-sanggar yang melakukan itu saja, tidak pasti, tidak selalu tidak ada gitu cari, kecuali ada event tertentu. Nah kalau di Sono Budoyo ini kebetulan itu kalau sudah ada jadwal, oh kita mau nonton tari klasik, oh kita mau nonton wayang wong, kita mau nonton wayang topeng, kita mau nonton pertunjukan wayang yang tidak terlalu panjang, terlalu lama. Sono Budoyo setidaknya sudah memberikan fasilitas itu. Meskipun tadi yang disampaikan Mas Acun juga ada benarnya bahwa peralihan itu pasti akan ada ya, karena seni ini sudah masuk ke menjadi komoditas. Artinya menjadi seni yang sifatnya seni untuk industri, terutama di sisi pariwisata dalam hal ini. Memang kalau di sisi pariwisata kita tidak kemudian saklek atau terpaku sekali dengan kaidah yang sudah ada, kita pasti akan mengeluarkan sesuatu yang tidak biasa itu keluar, artinya ada tampilan yang baru. Nah, ini yang dinamakan sebagai sebuah inovasi. Misalnya tadi kalau misalnya dikatakan kalau di dalam tari itu kalau konsep wayang wong pendapan untuk sembahan silo, sembahan sengkeng sudah hampir tidak ada karena keterbatasan ruang ya. Jadi artinya penari itu pun juga harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada di situ. Wah ini kok penontonnya seperti ini, saya harus seperti apa, kan tidak bisa memaksakan juga. Oh penataan kursi, penataan tempat duduk kan menjadi bagian yang itu tadi kemudian memunculkan interaksi karena terlalu dekat. Beda mungkin kalau misalnya pola panggung yang disediakan itu sifatnya seperti prosenium yang agak jauh, ada pembatasan antara stage dan penonton, ada jeda seperti ada satu parit kecil gitu yang membedakan, itu kan bagian yang ini batas milik penampil dan di sini adalah milik audiens atau orang yang nonton. Nah itu sama juga terjadi Mbak, yang mungkin kalau bisa saya amati itu ada di wayang kulit ya misalnya. Tadi kalau di wayang wong hampir sama, kita punya struktur pertunjukan, struktur dramatik yang cukup panjang. Bagaimana ketika itu kemudian dikemas menjadi sebuah pertunjukan wisata, apakah akan mempertahankan pola struktur yang sama atau tidak? Kalau yang sama itu tentu saja akan memunculkan itu tadi, penonton seni pertunjukan wisata itu adalah mereka yang datang khusus untuk menikmati sajian. Ketika dia bosan dia akan pergi. Tapi begitu menarik dia akan stay cukup lama di situ. Nah, PR dari beberapa sanggar, baik itu mungkin yang ada di sanggar yang menampilkan wayang wong, kemudian wayang kulit, itu kan bagaimana membuat penonton itu merasa betah ada di situ. Kalau mereka merasa betah tentunya akan stay cukup lama, dia akan menikmati dari awal sampai akhir. Tapi begitu tidak menarik, dia akan, ya sudahlah saya rugi bayar ini, apa ini saya nggak jelas ceritanya. Yeah. Nah, di sisi pertunjukan wayang kulit ini yang jadi juga perhatian. Jadi beberapa penampil yang ya mungkin 1-2 tahun terakhir saya lihat secara rutin itu hampir dia menggunakan pola pakem klasik yang ada dari jejeran, ada goro-goro, ada sampai adegan yang lain juga, yang itu kalau misalnya dipadatkan di dalam 1 jam atau 1,5 jam itu sebenarnya bisa dikemas jauh lebih menarik ya. Nah sekarang mungkin karena tadi juga banyak juga kayak yang saya amati juga anak-anak muda yang terutama dari Gen Z, generasi Alpha misalnya juga tertarik untuk nonton itu apa itu meskipun. Nah kita kan paling tidak saya mengadopsi ada pendapat yang pernah disampaikan oleh teman itu Mas Pardiman Sayonegoro itu ada serawung, tepung, dunung. Kita kenalkan dulu, kita sosialisasikan terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah mereka senang, kemudian kita perkenalkan, kita tepungke. Kemudian kalau sudah jelas kita arahkan, kita dunungke. Kita dunungke itu yuk diarahke di mana ya? Kalau kita bisa nonton yang utuh, yang saya ingin mendalami ini lebih jauh, nah nanti mungkin kemudian digiring. Oh kalau tari kita bisa ke Siswa Among Bekso, mungkin bisa ke Pujo Kusuman, bisa ke Suryo Kencono atau dan lain sebagainya, dan kelompok-kelompok yang lain. Itu juga akan terjadi di wayang. Oh saya menikmati wayang dengan sajian-sajian ringkas,
sajian ringkas tetapi tidak mengurangi mutu cerita atau substansi yang ada. Tentunya ini kan ada dialektika kan Mbak, yang tadi disampaikan oleh Mas Acun juga ada bagaimana ya mengemas ini. Nanti kalau yang kalangan sepuh itu harus ini kudu ono. Nanti sedangkan yang muda niku pun boten boten saged dicake. Atau ini kan terjadi benturan kan. Itulah nanti yang memunculkan apa yang disebut sebagai kitsch. Kitsch itu pertunjukan yang sifatnya melampaui, dia sudah lewat dari klasik kemudian masuk ke kitsch. Nanti kalau sudah kayak street performance itu sudah merupakan kontemporer. Nah, jadi ada klasik, kitsch dan kontemporer. Jadi berangkat dari klasik mengubah sedikit karena kita ingat kalau misalnya apa yang disebut definisi pakem itu adalah sebenarnya sesuatu yang dinamis sekali. Yang dia harus tetap ada substansinya tetapi dengan seiring berjalannya waktu berubahnya itu tidak kelihatan sekali, tapi oh ya dulu ada tapi tidak ada, dulu ada tapi tidak ada. Tapi ini tidak mengurangi substansi lebih dalam ya tentang isi materinya itu. Nah ini perlu jadi PR juga ketika bagaimana menyampaikan kepada para penampil yang sudah ada kemasan kita itu kemasan yang tujuannya begini. Ini bukan dipakai untuk kemasan yang seperti ini. Artinya kan harus ada apa ya semacam mungkin tantangan ya di masing-masing grup itu kan sebenarnya ada kompetisi tetapi kompetisi yang sangat halus. Yeah. Yang saya lihat juga karena saya pengamat, saya senang nonton tari, saya senang nonton wayang juga artinya ada kompetisi-kompetisi harus di sini menampilkan seperti ini, ada kelebihan yang ada di sini. Di sini menampilkan seperti ini yang dia punya kelebihan juga di sini. Itu berlaku juga bagi saya untuk seni pertunjukan misalnya wayang kulit karena ini hampir dominan sekali. Tadi juga mungkin ada yang juga menyampaikan, oh saya nggak mudeng ini kalau nonton kayak gini, jejeran apa kok kayak ini ngomongnya nggak jelas dengan bahasa yang kok nggak jelas juga. Yang saya lihat, ya mungkin mohon maaf, mungkin ketika saya nonton, taruh kata saya nonton misalnya di wayang kulit, itu ada mereka yang saya pribadi yang tahu tentang bahasanya ya, setidaknya saya tahu tentang bahasanya, itu saya sulit untuk mencerna iki ngomong apa tau dalange gitu sampai koyo iki ngomong apa kemu. Nah, maaf ya ini menjadi bagian PR yang mungkin menjadi catatan kita juga bahwa dialog itu juga dibutuhkan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh si tokoh yang ditampilkan ini. Dia mau apa, mau kemana, tujuannya apa, siapa dia namanya, itu kan harus ada interaksi. Ya selama ini yang mungkin berjalan itu omongannya tidak jelas, tiba-tiba gamelannya berbunyi, langsung bunyi, disaut gamelan bunyi, ketemu adegan yang lain, perang, tanpa ini ada apa ya, tiba-tiba dia perang. Ya, betul. Bagi orang yang misalnya nonton, itu kan ada orang yang punya prinsip 80% orang nggak tahu, 20% tahu. Okay. Kalau ini prinsip ini diterapkan kan celaka ini. Kita anggap penonton itu jangan menggurui penonton, jangan penonton itu lebih tahu daripada kita. Itu yang jadi masalah. Yeah. Akhirnya ketika iki nonton opo, ada yang bertanya kemudian bagus enggak, saya bilang begitu. Ini sebagai contoh saja ya. Ada mengatakan oh bagus, ya bagus karena dia tidak tahu. Itulah tadi mengapa kita tampilkan dulu meskipun ini dengan kemasan yang sudah diinovasikan, tetapi setidaknya ada pesan yang tersampaikan. Okay. Itu Mbak. Pesan yang tersampaikan. Pesan yang tersampaikan. Ada pesan yang bisa ditangkap karena supaya orang itu mengenang pesan itu. Artinya dia punya pengalaman, oh ini memorable sekali, bagus untuk saya. Saya ingin sekali melihat lagi di kemudian hari ketika saya nonton di Sono Budoyo, paling tidak seperti yang pernah saya lihat. Nah itu paling tidak. Atau ada kebaruan-kebaruan yang lain dengan penampil-penampil lain yang dimana sekarang karena turis itu atau pengunjung ya saya katakan gitu aja, penonton pengunjung itu sebenarnya mereka itu memilih kok. Kalau kita menampilkan yang itu saja, meskipun itu menjadi brand kita, karena tradisi itu yang memang harus dijaga, tetapi kita itu berhadapan dengan pasar itu loh Mbak, industri itu loh. Kenapa kesenian itu menjadi bagian yang tidak jauh-jauh kemudian menjadi sesuatu yang harus ditampilkan, menjadi komoditas yang kemudian orang kemudian akan memilih sama seperti ketika kita milih pakaian, tren apa dan lain sebagainya kan pasti kita akan menyesuaikan kan.
yang dulu sudah nggak ada, yang dulu sudah bertransformasi sebagai bentuk-bentuk yang baru dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya dulu. Wah, ini berasa kuliah 25 SKS ya. Baik, oke. Teman-teman Bolodoyo, kita break dulu. Sampai jumpa sebentar lagi, kita cuman break aja. Hai Sobat Bolodoyo, kita kembali lagi pada podcast Sono Budoyo. Tadi menarik banget ya, kita dengarkan cerita ngobrol asik dari Pak Bimo tentang wayang kulit, salah satu pagelaran di Museum Sono Budoyo Rutin ini. Nah ini menarik Pak Bimo, sebenarnya kalau wayang kulit yang disajikan itu durasinya apakah terlalu lama atau seperti apa? Kenapa terjadi seperti itu? Durasi untuk wayang kulit itu kalau kita mau ngomong kembali kepada pakem itu pasti akan cukup lama ya. Misalnya kita mau start jam 9, dia juga harus rampung kalau kita ikuti yang lampau ya. Kita ikuti yang lampau itu sekitar jam 5. Apalagi sekarang sudah terpangkas jam 4 sudah harus selesai. Juga itu tergantung kepada kemampuan seorang dalang dalam menyajikan pagelaran. Tetapi secara umum pertunjukan itu kan akan terbagi ya itu tadi dari jam 9 sampai jam 5 pagi atau jam 6 bahkan kalau dulu. Sekarang sudah makin mundur. Nah kemudian dari makin mundur itu ada pertanyaan bahwa durasi orang untuk lenggah, dangu, nonton dengan pola yang seperti itu tuh sudah tidak bisa kita ukur seperti itu lagi. Mereka sudah tidak bisa karena nonton wayang itu ibaratnya begini. Beda dengan mungkin orang nonton tarian ya. Kalau nonton wayang wong dengan nonton wayang kulit itu agak berbeda. Nonton wayang kulit itu dia bisa tidur, yang dulu pernah saya ngantuk ya turu gitu kan. Kemudian dia bangun lagi untuk menyampaikan wah sudah dari bagian adegan ini. Tapi mau tidak mau dia akan pasti mengikuti sampai di bagian akhir. Nanti dia ngantuk ya tidur lagi. Artinya sekarang ketahanan orang untuk nonton itu berbeda-beda. Makanya pakeliran padat, kemudian pakeliran ringkas itu diciptakan, itu sebenarnya salah satunya juga untuk mengantisipasi ketahanan mereka dalam menonton. Apalagi nanti ditarik ini ke ranah industri. Betul. Tidak boleh lama-lama. Kecuali Anda mau nonton ke sini tujuannya, wisatawan itu kan datang ada dua kan, dia mau menikmati sajian pertunjukan, sekali dia lihat, saya punya pengalaman, saya pulang, ada yang saya ingin punya pengalaman lebih dengan meneliti lebih jauh. Itu mungkin kayak wisatawan yang dia sebenarnya punya minat pemerhati atau peneliti. Tapi kalau wisatawan yang sekedar nonton, itu paling tidak kan memorinya tertangkap. Saya nonton ini paling enggak setengah jam udah selesai lah, pulang. Nah itu yang kemudian ditangkap oleh pasar. Dalam waktu setengah jam, 1 jam, itu kan bisa menghasilkan apa supaya mereka tetap nonton pertunjukanmu secara utuh. Artinya kan juga menjadi PR dari grup-grup yang diminta misalnya. Itu untuk tolong kemas dalam bentuk misalnya 1 jam paling tidak lah, minimal ya tertangkap 1 jam. Seperti orang festival dalang atau apa itu kan hanya 1 jam tetapi isinya bisa tertangkap secara padat. Itu juga padat. Atau 1,5 jam seperti yang diminta. Jadi ada waktu-waktu yang lain mereka masih bisa mengapresiasi, masih bisa memberikan applause yang itu mungkin diharapkan. Nah, kalau orang nonton wayang itu kan aslinya nggak ditonton pun nggak apa-apa gitu kan. Tetapi kan dalam hal ini kan kita mengharapkan ada respon yang muncul, interaksi yang muncul. Nah, salah satunya dengan cara itu tadi Mbak, memadatkan pertunjukan karena dengan alasan juga ketahanan bagi seorang penonton, ketahanan tubuh ya, untuk dia cukup lama untuk bisa duduk di situ dan menikmati. Saya nonton ini asik nih sampai akhir gitu. Contoh misalnya seperti kalau tari ya, ini kalau tari sudah cukup banyak melakukan hal-hal ini. Nah itu tadi seperti ini akan kita kemas wayang wong sendera tari seperti yang tadi di awal disampaikan oleh Mas Ajun itu juga ini juga menarik. Kalau seperti ini kita malah jadi sendera tari,
wayang wongnya hilang, karena wayang wong itu pasti ada pocapan. Ya. Ya, salah satu cirinya Iya. pasti dia akan memunculkan pocapan. Nah, pocapan semacam apa yang ini bisa kemudian tidak ngerende waktu. Oke lah, saya nggak apa-apa lah ini untuk bagian yang perlu kita kembangkan lagi atau perlu kita diskusikan lagi, digarap lagi menjadi bagian yang artinya dialognya juga dialog-dialog yang interaktif. Tidak harus mbageke. Misalnya kalau di wayang wong kan juga ada harus mbageke piye pawartamu ini kan enggak kan langsung pada intinya iki ono iki wis kayak mangkat mau akhirnya bodolan. Yo. Nah itu kan itu juga bagian yang menarik untuk dikemas, karena kembali lagi bahwa Sono Budoyo menyajikan satu pertunjukan yang membawa, bisa saya katakan mungkin roh klasik, tetapi digarap untuk menjadi bagian-bagian yang inovatif. Dari seni industri. Ya betul, itu terutama. dan itu karena mau nggak mau kita akan bersentuhan dengan itu, kecuali kita kalau kagungan dalam sudah beda, karena pola yang ada di keraton kan itu untuk lelangan dalam berarti kesenangan dari Paduka Raja kan. Itu mau dibuat seperti apapun ya terserah kehendak raja, tetapi kalau di sini kan pasar ini juga adalah bagian dari raja yang perlu untuk juga diservis dengan baik. Betul. Dan tujuannya kan tidak hanya semata-mata untuk bukan semata untuk menyajikan Betul, apa adanya, ya. tapi kita juga melestarikan dan mengembangkan melalui inovasi itu. Betul, gitu. betul Mbak. Kemudian kalau yang terjadi di wayang kulit Bapak, apakah itu kalau kami jadi sepil nih, aduh, jadi sepil kan, moderator. Kalau di pertunjukan wayang wong dan wayang topeng Panji, itu kami itu ada beberapa kelompok-kelompok yang rolling. Betul. Jadi pertunjukannya itu rolling. Jadi dari satu kelompok sanggar ke kelompok yang lain. Nah, kalau yang di wayang kulit itu bagaimana yang terjadi, Pak? Sependek pengetahuan saya, bukan sepanjang pengetahuan saya. Sependek pengetahuan saya itu yang terjadi karena kok ini tidak ada pergantian ya. Karena memang ada pengalaman ya, saya berbicara di sini berdasarkan pengalaman yang terjadi karena beberapa waktu saya nonton agak cukup panjang sampai agak, maaf mungkin katakanlah saya agak bosan mengantarkan karena saya hampir setiap minggu itu nonton terus. Ketika setiap minggu itu saya nonton terus dan hampir 2-3 bulan itu saya nonton, saya melihat loh kok penampilnya sama gitu loh. Yang hanya berganti-ganti saja. Penampilnya sama, berganti-ganti saja. Apakah ini tidak ada penampil lain seperti yang ada di wayang wong dan wayang Panji, wayang topeng? Ternyata memang beliaunya ya begitu saja. Saya sempat bertanya bahwa apakah hanya ini? Ya, hanya kami yang menampilkan wayang kulit. Oh, begitu. Nah, artinya ini kan menjadi sebuah catatan kan? Sebuah catatan. Kemudian juga wah, ini alangkah lebih bagusnya kalau sebenarnya diterapkan sama seperti yang terjadi di wayang wong. Artinya juga memberikan ruang kreatif yang lain, ruang alternatif yang lain bagi kelompok yang lain. Misalnya kan kalau misalnya agak sulit untuk mencari sanggar pedalangan, meskipun sanggar pedalangan itu juga cukup banyak, kita kan juga sebenarnya di dalam wayang kulit kan bisa mengontak misalnya dari pepadi. Bagaimana kalau pepadi itu menyelenggarakan pentas, kami minta untuk Pakliran Padat mengambil lakon ini. Kemudian ada kalau di Jogja itu Sukrokasih yaitu Paguyuban Dalang Muda itu. Atau kalau tidak Sukrokasih, kita tembak langsung ke beberapa instansi, institusi, ada SMKI dia punya pedalangan. Kemudian di ISI Yogyakarta, HMJ-nya juga mungkin bisa memberikan ruang. Atau bahkan mungkin di UNY, HMJ-nya sendiri yang punya divisi pedalangan dan UGM yang juga punya divisi pedalangan. Ini alangkah lebih menarik sebagai bagian ketika orang yang nonton itu punya alternatif yang lain. Oh, ceritanya sama, katakanlah kita masih berkutat pada cerita yang sama, Ramayana katakanlah. Kenapa kok Ramayana?
kenapa kok tidak menggunakan lakon lain misalnya di Mahabharata yang juga menarik. Nah ini juga tentu punya alasan tersendiri mengapa Sono Budoyo menampilkan khusus Ramayana. Hampir tidak pernah. Kok tidak Ramayana? Pasti Ramayana. Bahkan dulu mungkin lebih spesifik lagi, mungkin dari lakon dari Sinto Ilang sampai Brubuh Ngalengko itu pernah dilakukan. Tetapi sekarang kemudian dipadatkan seperti konsep Sendratari Ramayana yang mungkin dari awal sampai akhir itu. Nah, oke, kalau misalnya mau seperti itu atau dibuat per episode boleh, atau mau dijadikan menjadi satu lakon utuh, satu perjalanan siklus Ramayana itu. Atau sama mungkin dengan lakon Wayang Wong yang juga mengambil cerita yang cukup banyak, bervariatif di setiap waktu ya, setiap pergelarannya. Nah itu kan bisa jadi alternatif, kita nggak nonton, nanti wisatawan datang sini, saya pengen nonton wayang di Sono Budoyo. Loh kok lakonnya masih Ramayana lagi? Nah, memang kalau mau cari Ramayana di sini, gitu. Hanya kok, penampilnya kok masih sama ya, masih yang ini. Bukan berarti kemudian kita harus ke yang itu. Ya apa ya mungkin, maaf ya mungkin kalau bisa saya bahasa, apakah kok seperti monopoli pergelarannya kok hanya kelompok yang itu saja gitu loh. Kan yang lainnya juga ada, bahwa yang lain juga akan menunjukkan nanti lama-kelamaan orang akan mencap bahwa pergelaran wayang di Sono Budoyo itu ya begitu saja. Betul. Gitu kan. Nah itu yang Atau yang mau cuman itu. atau yang itu yang mau cuman itu. Ya ini yang jadi repot. Yang lain kenapa enggak? Ya maaf ya mungkin ini berkaitan dengan hal teknis yang lain di luar itu, tetapi kalau untuk mencari sebuah terobosan dan istilahnya ada istilah transformasi dan ada resepsi yang akan inovasi yang akan kita jalankan terus, ya kita harus melakukan hal yang mungkin setidaknya seperti saran-saran dari pihak-pihak lain yang mbok tolonglah ada grup lain yang juga betul bersinergi membangun, karena budaya ini kan cuma bukan punya milik perseorangan individu kelompok, tetapi kan ini milik semua orang dan punya variasi yang cukup banyak. Jadi orang akan melihat betapa luar biasa akuarium Sono Budoyo itu kalau menurut saya, dengan kekayaan ikan yang sangat banyak yang ditampilkan, koleksinya banyak. Jadi tidak hanya ikannya kok meng mujair terus ya, kari Pak Nila terus ya kan. Itu bagian yang akan memperkaya pengetahuan kita sendirilah untuk mencapai kebudayaan yang diharapkan itu Mbak. Oke. Nah ini pada akhirnya kita jadi ini ya sharing ya, diskusi nggih Mas Acun nggih. Jadi mungkin ada kalanya di mana Sono Budoyo pun juga mungkin galau. Wah ini gimana ya wayang kulit ini ya gitu. Tapi kan ternyata kita juga mendengar sendiri dari pengamat langsung Pak Bimo ini bahwa pertunjukan wayang kulitnya itu tidak meregenerasi mungkin tidak meregenerasi pada kelompok-kelompok yang lain. Jadi mungkin ini jadi PR juga ya Bapak buat Museum Sono Budoyo dan juga mungkin dari teman-teman pedalangan di Yogyakarta yang sangat banyak dan luas dan beragam. Mungkin ketika tadi Pak Bimo cerita bahwa ada banyak kok kelompok pedalangan. Nah ini saya catat, emangnya nggak ada kelompok wayang kulit lain gitu selain yang selama ini rutin pentas di Sono Budoyo? Ternyata kan banyak. Gitu. Banyak. Kalau mau kita kulik dan gali lagi, mencari informasi lebih dalam lagi, pasti akan cukup banyak. Apalagi kita menghubungi misalnya katakanlah Sukrokasih, ya mungkin teman-teman dalang muda itu pasti mereka juga punya jaringan untuk yuk pentas di sana, sekalipun ya kita tidak usah berpikir istilah jenang ya. Nah itu kan saya kan kalau orang Jawa itu dia. Itu tadi. Kita tampilkan dulu sesuatu, meskipun itu ya penting, kita nggak munafik, itu semua orang akan mengharapkan ke sana pasti itu. Tetapi ini kan tidak hampir setiap minggu. Nah, jadinya kan ini bisa berputar terus, yang nanti juga sebenarnya itu menjadi pengayaan juga kok, tadi seperti saya sebutkan di depan, ini pengayaan untuk kekayaan tradisi kesenian kita kok. Bukan untuk yang lain. Bahkan
mungkin pernah mendengar juga kalau misalnya wayang wong tadi kan ada wayang wong pedalangan yang itu dimainkan oleh para dalang. Nah itu kadang di satu penampilan khusus ada ditunjukkan, ada seorang penampil yang mungkin dia kiprah klono dengan, wah itu luar biasa itu kiprah klono yang hampir 1 jam itu, yang dari nimbo, dari asa-asa, dari wah itu cukup banyak untuk merepresentasikan dia Kedanan Sekartaji itu kan ada yang dengan cara-cara semacam itu. Tapi kan kalau kita kembali lagi misalnya merujuk pada kiblat keraton kan, wah tidak ada itu. Bahkan mungkin sangat apa ya, mungkin kalau sudah masuk ke keraton itu dipoles demikian rupa, yang dari luar itu kemudian jadi bagian yang ini muncul sesuai dengan estetika yang ada di keraton. Betul. Yang ini nggak mungkin ditampilkan. Nah sekarang kita ada di luar itu, yang tetap sama-sama ini bagian dari tradisi yang harus kita munculkan juga. Oh ini Yogyakarta punya semacam ini, gitu menurut saya. Dan ini juga memang menjadi sebuah ruang apresiasi gitu Pak untuk semua pelaku seni yang ada di Yogyakarta ini, karena saya juga mengamati bahwa di pertunjukan wayang Topeng Panji itu juga ada satu kelompok yang memang inovasinya itu kompleks. Ada di salah satu pertunjukannya itu saya melihat ada penari asli dari wayang Topeng Pedalangan itu. Ya, kalau nggak salah itu namanya Mbah Sagi. Jadi Mbah Sagi itu setiap kali pementasan itu masih direkrut terus Mas Acun. Jadi, ayo Mbah, lah aku ki ora iso joget. Lah iki ki ora apa-apa iki. Jogete koyo biasane nang omah. Lah seperti itu. Jadi dan itu menjadi ruang apresiasi untuk beliau yang sejak sekarang sudah usia berapa ya? Mungkin 70 hampir 80-an. 70-an lebih itu, dan tetap rutin hadir di Sono Budoyo. Dan tidak hanya itu juga, bahwa mungkin ada lagi sanggar yang juga menampilkan seni-seni kerakyatan dikemas sedemikian rupa yang akhirnya kita bisa berkolaborasi dan kita bisa berinovasi bersama dengan seni-seni tari klasik yang ada gitu. Nah itu kalau menurut Mas Acun gimana? Nggak apa-apa Mas sebenarnya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi gini, ketika kita bicara industri, kemudian ini adalah wayang wong, itu ketika penonton itu tidak dong dengan apa yang dia lihat sebetulnya, itu yang paling dong adalah penarine ayu, penarine bagus, dandan rapi. Nah itu sebetulnya yang menjadi ujung tombaknya para sanggar-sanggar tari itu. Beda dengan Panji. Ketika Panji itu, kita yang sudah tua, seusia saya ini, masih tua bisa berarti pentas. Tua sekali, masih bisa pentas, itu karena tertutup topeng. Jadi hanya skill kepenariannya saja yang tampil di situ. Tapi ketika nanti dibuka, wis keriput sudah nggak wangun untuk seni industri yang jelas-jelas itu nomor 1 gitu loh. Cantik, ganteng gitu kan. Dandan rapi gitu. Kostumnya anyar-anyar, rapi-api. Nggak mungkin di Sono Budoyo kostumnya ngetek gitu kan. Betul. Mungkin. Nah ini seperti halnya dengan wayang kulit. Wayang kulit sebetulnya punya produk industri itu wayang Seliman kalau nggak salah nih Mas. Ada. Seliman, wayang kulit itu. Jadi itu kan produk industri yang sudah diadaptasi oleh wayang kulit, wayang Ringgit Cucal itu. Nah di wayang uwong sebetulnya itu juga bisa celimen itu, celimen. Tapi karena sebetulnya di Sono Budoyo ini masih termasuk panjang, jadi 1,5 jam. Sehingga untuk menghadirkan ketika dihubungkan dengan tari klasik tadi, untuk menghadirkan kaidah-kaidahnya di tari klasik itu masih sangat bisa tertata. Lain ketika nanti 1/2 jam. Nah, itu pasti suatu ketika akan muncul itu. Iya. Nah, itu kita mengantisipasinya karena ada kata inovasi tadi. Inovasi, iya. Nah, ini kalau 1,5 jam kan itu seperti pertunjukan biasa kita lakukan. Betul. Akhirnya kita hanya menghilangkan unsur sembahan dan itu beberapa kita hilangkan.
Sebetulnya ini sama dengan di Sri Menganti nggih Mas Bimo. Nggih, Itu paket juga wisata paket wisata bersama. juga, tapi di situ karena ono areanya seperti yang katakan Iya. sampaikan Mas Bimo tadi, ono pendopo, kemudian penonton di Melingkar. melingkar gitu dan duduk. Ya, Jadi itu. aspek sembahan silo sembahan jengkeng yang ada di tari klasik itu dilakukan di situ. Apalagi itu karena di dalam Di dalam Di keraton. dalam betul lagi. keraton. sebetulnya sama nggih. Iya. Cuman yang di Sono Budoyo ini lebih ke interaktif dengan penonton, komunikatifnya lebih dekat gitu dengan penonton. Betul. Niko. Tapi kalau yang itu tadi Mbak, yang tua-tua untuk tampil, saya kira itu menarik karena itu bisa juga misalnya dari penonton itu mungkin kan nggak semuanya pengen nonton tok, tapi dia pengen tahu juga gitu. Iya. Jadi ada narasumber juga di situ gitu Iya. loh, yang bisa ditanya-tanya tentang keaslian, apalagi topeng Panji itu sangat eksotik nih. Kalau Betul, kita betul. gali sangat eksotik sekali. Dan juga kita melihat bahwa Museum Sono Budoyo ini kan ciri khasnya itu adalah pada koleksi topeng. Iya. Nah, Salah satunya. berarti kita juga bisa mengedukasi kepada penonton yang di rumah bahwa salah satu motivasi pertunjukan rutin yang ada di Museum Sono Budoyo Unit 1 Iya. itu adalah karena koleksi-koleksi ketopeng yang kemudian kita angkat dalam cerita-cerita yang disajikan. Sajikan. Betul, betul. Termasuk mungkin salah satunya ya ada topeng dari sisi seni kerakyatan juga yang ditampilkan dari salah satu sanggar itu ada tampilan dari topeng kerakyatan Mas Acun dari topeng Buto itu juga tampil di sana. Dan Gedruk. Nggih, itu Gedruk, gedruk itu juga Ya. hadir sebagai salah satu inovasi yang ternyata itu berhasil menarik penonton. Dan mungkin nanti kalau Bolodoyo mau nonton itu akan menjadi salah satu sajian yang eksotis menurut Eksotis, saya. Jadi Iya. apalagi Jatilan juga masuk kan? ya Mbak? jatilan, juga masuk. ada jatilan juga. Jadi ternyata di Museum Sono Budoyo ini kita melihat ini menjadi sebuah ruang eksklusif kalau menurut saya Iya, bahwa kita tidak lagi melihat seni-seni itu dari sisi pakemnya, klasiknya, kerakyatannya, kemudian kita harus terpaku dengan aturan-aturan yang mengikat. Kita ada sisi di mana kita mempertimbangkan etika dan estetika. Tapi di Sono Budoyo ini menjadi tempat di mana kita bisa menyajikan semuanya itu sebagai sebuah industri pertunjukan. Nah, itu yang menarik. Tertarik buat nonton? Ikutin jadwalnya di Instagram Museum Sono Budoyo. Oke. Selanjutnya nih dari Pak Bimo dulu. Harapan yang Bapak ingin sampaikan mungkin dari sisi harapan untuk Museum Sono Budoyo dulu. Ada 3 nih. Harapan untuk Museum Sono Budoyo, kemudian dari sisi pengisinya, pengisi pertunjukannya, dan nanti dari sisi penontonnya, itu apa harapan yang Bapak ingin sampaikan mengenai keberlanjutan inovasi dan perkembangan di pertunjukan Museum Sono Budoyo ini? Ya tentu saja kalau untuk Museum Sono Budoyo harapan yang ingin disampaikan adalah sustainability ya, keberlanjutan terus tentang pertunjukan yang itu menjadi bagian yang nanti mungkin lama kelamaan kita tidak perlu mengatakan dengan bagaimana membranding atau rebranding. Rebranding itu menurut saya akan berjalan sendiri kalau kita melakukan kontinuitas yang cukup tertata, tata kelola katakanlah ya, tata kelola dari sisi tata kelola baik tata kelola pamer, tata kelola pertunjukan, ataupun nanti kalau kita bisa melihat lagi sebenarnya ada PR-PR yang perlu kita sampaikan. Harapan saya juga tidak hanya kita mengoptimalkan yang ada pada sisi stage-nya ya, yang ada di sisi panggung pertunjukannya saja, tetapi backstage itu menjadi bagian yang juga perlu untuk diperhatikan. Biar bagaimanapun juga tanpa backstage itu kita tidak akan pernah bisa tampil di depan secara optimal. Mungkin penjenengan-penjenengan yang sebagai pelaku seni, menurut saya kita perlu juga ada sinergi antara bagaimana manajer panggung itu juga dengan
yang ada di belakang. Kalau ini buri kapiran, bagaimana kita akan menampilkan secara optimal, itu menurut saya itu perlu untuk dipikirkan lagi. Kemudian ruang-ruang dan bagaimana pengelolaan tentang sarana dan prasarana, wahana yang misalnya itu sudah mungkin tidak layak lagi, perlu juga menjadi bagian-bagian yang sangat diperhatikan. Misalnya tadi saya ingin menyampaikan bahwa terutama yang akan banyak nanti ke pertunjukan klasik katakanlah, yang itu membutuhkan medium gamelan. Bagaimana gamelan itu juga akan perlu untuk karena setiap hari kita memakai itu, setiap hari memakai, tentu saja nanti minggu berikutnya, bulan berikutnya itu sudah akan berbeda larasannya ataupun bunyinya, yang itu nanti orang pasti akan berkomentar. Ini sekaligus dengan pelaku seninya ya, ada hubungan dengan pelaku seninya juga ya, untuk menyatakan bahwa oh maaf gamelannya tidak enak sekali, larasannya sudah berubah dan lain sebagainya. Nah mungkin ada penataan penjadwalan mungkin secara berkala. Ya mungkin memang Jerbasuki mau beyon dengan efisiensi yang sekarang terjadi ini, kita bagaimana mengantisipasi seoptimal mungkin, bagaimana pelarasan itu juga karena itu adalah wahana yang membawa kita, itu pelengkap pendamping kita sendiri. Nah kemudian yang lain mungkin sekaligus saja kalau misalnya dari pengunjung, bagaimana harapan yang didapatkan oleh seorang pengunjung museum itu adalah kesan yang dibangun, kesan yang ingin ditampilkan, yang dia melekat erat dan ingin kembali lagi mengunjungi tempat yang memang memberikan banyak inspirasi ini ya. Yang mungkin secara dalam kita perlu kembali lagi saya sampaikan bagaimana optimalisasi yang ada di dalam SDM secara internal sendiri dan hubungan yang terjalin antara SDM yang ada di eksternal. Internal dan eksternal ini belum pernah kayaknya untuk bertemu bersemuka, kemudian apa toh yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi bagian penting yang itu bisa disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab atau yang berkompeten atas keberlanjutan pentas pertunjukan di Sono Budoyo ini. Mungkin Mantap. itu saja. Mantap sekali. Sudah merangkum semuanya. Merangkum semuanya. Merangkum dari Kayaknya harapan semua orang itu juga. Betul. Harapan semua orang. Mas Ajun ditambahin dong. Apa nih harapannya buat Museum Sono Budoyo, kemudian teman-teman pelaku seninya dan juga penontonnya. Ini tawaran ya. Berani nggak lebih gila. Wah. Itu sih. Sebetulnya kalau memang ini mau diinovasi lebih, saya kira Sono Budoyo mampu untuk menghadirkannya. Sekalian dengan lighting, lampu, Oh ya itu jadi pemanggungan yang betul, lebih betul. modern gitu kan. Betul. Mungkin tidak hanya sekedar pendopo ya, Yeah. pendopo yang di backdrop gitu ya. Tapi memang harus kembali lagi harus gila itu tadi, harus gila. Gitu. Karena ini masih sedikit sama dengan paket wisata yang ada di Sri Menganti Kraton. Betul. Mungkin untuk membedakan ketika di luar, mungkin ya itu tadi Mbak, lebih gila kalau saya kata-kata kado saya itu lebih gila. Jadi pakai lampu, mungkin pakai gunsmoke, itu akan lebih dramatis, penonton akan lebih wow gitu melihat gitu. Karena memang itu juga untuk menutup ketika sanggar nggak semuanya punya kostum yang bagus. Betul. Ya. Sanggar tidak semuanya juga punya kostum, kemudian harus menyewa. Jadi dengan apa adanya. Nah ini bisa menutup itu semua ketika kita menggunakan lighting, lampu sebagai tambahan untuk membantu, baik membantu dramatik maupun menutup kekurangan-kekurangan itu. Juga gunsmoke. Gunsmoke. Sekalian. Tapi seperti yang disampaikan Mas Bimo tadi, Jerbasuki mau itu yang harus dia. Tapi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Museum Sono Budoyo ini bisa meremboko sampai nanti dan mungkin generasi-generasi selanjutnya di bawah kita yang nanti akan meneruskan dan ngunduh istilahnya, ngunduh hal ini gitu. Dan sekali lagi ini yang terpenting,
regulasinya ditambah dong. Sebagai pelaku lah Niko gitu, regulasinya ditambah dong gitu. Ya istilahnya nget-nget dan nyep-nyep. Kalau saya, kalau ditanyain ya, kalau tadi Ya sekarang kan, saya tanya. kalau Mas Acun kan tentang teknis, Ya. ide gilanya itu tentang teknis tata pertunjukan. Ya. Kalau saya ide gilanya usulnya bisa nggak kalau Sono Budoyo itu kemudian tidak hanya merekrut seni-seni klasik yang diinovasikan, seni-seni pakem seni-seni pakem yang klasik yang diinovasikan, tapi berani nggak kalau yang dikreativitaskan atau dirutinkan disajikan itu seni kerakyatan? Asik gitu. Asik itu. Menarik. Apakah memungkinkan ketika yang ditampilkan itu seni-seni rakyat yang ada di desa-desa yang kemudian kita gali, ada banyak seni kerakyatan yang sekarang sangat tidak terekspos nggih Mas Acun. Jadi ada mungkin ada serandul, ada di daerah lereng Merapi itu ada apa, di pesisir itu ada apa gitu. Nah, kemudian itu kita gali dan kita undang untuk melaksanakan pementasan di Museum Sono Budoyo. Entah nanti dalam wujud pakemnya mereka atau dalam wujud yang sudah diinovasikan. Ya. Nah, Betul. sepakat? Sepakat. Dan itu nambah lagi sebenarnya kalau kita mau menggali lebih jauh bahwa Sono Budoyo itu tidak hanya sekedar menjadi ruang pamer seni rupa dan seni pertunjukan, tetapi ada penggalian bahwa koleksi itu perlu untuk digali, dimaknai, kemudian ditampilkan lagi menjadi lebih optimal. Tidak hanya sekedar mungkin yang klasik, tetapi yang kerakyatan yang agak aneh nyeleneh kalau kita bisa menemukan itu sebenarnya PR dari museum itu untuk membuat Sono Budoyo menjadi the living museum. Jadi museum yang lebih tidak sekedar menyimpan dan menampilkan, tetapi dia menggali akar yang ada di sekitarnya. Menggali akarnya, menumbuhkan batangnya, Betul. dan mengembangkan Ya, pohonnya. merawat itu tadi. Merawat Jadi pohonnya. kembali lagi itu Jer Basuki mau viola. Lah itu dia. Tapi nanti ya PR kemudian menjadi PR lagi. Lah ini kalau nanti penampilnya ditambah, jatahnya jadi berkurang lagi. Sekarang sudah berkurang, makin berkurang lagi. Ya, itu. Memang harus ada tata kelola pertunjukan sendiri itu yang berdiri sendiri. Iya. Jadi untuk menunjang itu memang harus ada divisi sendiri yang dia khusus untuk mengorganisir itu. Betul, semacam mungkin nanti dari tim Museum Sono Budoyo itu ada satu kepanitiaan kecil yang memang menjadi main board dari pertunjukan itu gitu. Jadi kalau kita ini mungkin kurator ya Pak ya, Betul, jadi kurator di ya. internal Museum Sono Budoyo gitu. Itu yang khusus meng-create dari masing-masing pertunjukan itu gitu. Betul, ada kurator pertunjukan itu juga sebenarnya ada istilah khusus perlu itu. Iya, kurator pertunjukan. Jadi tidak hanya narasumber. Iya, Kalau narasumber. narasumber kita mungkin ya ngobrol saat kita ada ini. Tapi ketika kuratorial itu Langsung. kan ya langsung Iya, terjun, evaluasi, solusi seperti itu gitu. Oke. Itu saja. Bolodoyo makin menarik ya ini obrolannya. Kemudian karena ini masih nggak sih closing? Oh, oke. Adik diem dulu. Ini udah closing, duduk sana. Nanti di close dihapus. Oke, Sobat Bolodoyo, menarik banget ya ngobrol santai hari ini. Kalau teman-teman pengen nonton pertunjukannya, jangan lupa nanti kunjungi Instagram Museum Sono Budoyo dan hadir di pertunjukan rutin yang sudah disajikan oleh teman-teman dari seniman-seniman hebat di Yogyakarta ini. Oke, baik, kita sudah sampai pada akhir perjumpaan. Kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya dan selalu standby di YouTube Museum Sono Budoyo dan follow, subscribe YouTube dan Instagramnya. Baik, terima kasih sekali Pak Bimo dan sama-sama. Mas Acun untuk ngobrol asiknya siang hari ini. Siang ya? Oke, ngobrol asiknya hari ini
Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi insight, bisa menjadi semangat, motivasi untuk Museum Sono Budoyo dan seluruh penonton di rumah. Baik, terima kasih. Saya Luvita Pradana, mohon undur diri, dan Pak Bimo, Pak Acun, terima kasih sekali. Kita tutup dengan salam sahabat museum, museum di hatiku.